Kemudian yaitu chapter 2 atau Earth's Interior Geophysical Properties atau dapat ditranslate menjadi uh, interior bumi dan properti geofisika. Nah, yang pertama itu pembuktian dari gelombang seismik. Nah, eh, ketika sebuah ledakan terjadi dalam bumi, yaitu maupun dari gempa bumi atau dari ledakan man-made atau yang pembuatan dari manusia, itu akan mengeluarkan gelombang. Nah, gelombang ini dapat bergerak dalam material-material. Jadinya tuh dari titik gelombang yang kita bisa lihat, itu akan terus bergerak dalam suatu material dan kemudian dan ada dua perilaku yang dapat dapat dilakukan kalau ketemu material lain, yaitu seismic reflection atau pantulan seismik, pengembalian sebagian energi gelombang seismik ke permukaan bumi setelah gelombang memantul dari batas bidang batas batuan. Nah, jadinya seperti di gambar pertama kita bisa lihat dari titik gempa, eh, s- gelombang tersebut akan selalu terus bergerak bergerak hingga ketemu ketemu material yang lain dan memantul ke atas lagi ke permukaan bumi lagi. Yang kedua, itu seismic refraction atau pembiasan seismik, pembiasan gelombang seismik ketika melewati dari satu material ke material yang lain. Nah, kita bisa lihat di gambar kedua dari titik dari titik dari titik gelombang dia akan menurun ke eh, le- material kedua atau layer B. Nah, di sini tuh perbedaan dari seismik dan dari reflection and refraction itu, kalau reflection itu dia akan memantul, sedangkan di reflection dia akan membias dan berubah arah dari awal lurus dari ke bawah, namun langsung lurus ke kanan dan naik ke atas lagi. Kemudian itu struktur internal bumi. Nah, bumi itu sebelumnya saya udah jelaskan ada tiga yang penting, yaitu kerak, mantel, dan inti bumi. Nah, secara mendalam kita bisa menjelaskan struktur internal bumi itu ada kerak atau crust, Mohorovic discontinuity atau MOHO disingkat sebagai MOHO, mantel, inti luar bumi, dan inti dalam bumi. Nah, di sini tuh kita bisa lihat penjelasan singkat terhadap bumi. Jadi yang pertama itu uh, kerak atau crust itu dibagi menjadi dua, yaitu eh, ini kerak benua, kerak samudra, ini kerak benua. Nah, itu perbedaannya itu ada perbedaannya, itu kerak samudra itu lebih tipis. Itu cuma 5 sampai 8 kilometer doang dan terbuat dari basalt dan grabo. Dengan gelombang seismik P itu bekerja atau melewati kerak ini secepat 7 kilometer per second. Sedangkan di kerak benua itu lebih tebal. Itu bisa 20 sampai 70 kilometer tergantung daerahnya. Nah, ini kerak-kerak benua ini terbuat dari granit dan gneiss. Nah, setelah bagian bagian dari bagian dari kerak itu ada Mohorovic discontinuity atau disingkat sebagai dengan MOHO. MOHO ini adalah batasan di mana kerak dan mantel itu berketemu dan mantel ketemu. Selanjutnya yaitu mantel. Mantel itu kita bisa lihat dari sini. Mantel itu sekisar ketebalan itu 1000 sampai hingga 3000 atau bisa disingkatkan sebagai hampir 3000 kilometer lah kedalamannya. Nah, ini tuh eh, mantel itu terbuat dari batuan padat dan batuan yang meleleh tergantung kedalaman dari mantelnya. Nah, gelombang seismik yang bergerak pada mantel itu 8 kilometer per second. Nah, kita ada dua hal yang penting, yaitu litosfer dan atenosfer. Nah, kita bisa lihat dari gambar pertama. Nah, litosfer itu adalah gabungan dari kerak pa, kerak bumi dan mantel paling atas. Karena kerak bumi dan mantel paling atas ini tuh merupakan dari batu-batuan yang solid, yang keras, sehingga itu bisa mengapung daripada uh, batuan-batuan yang di bawahnya. Nah, di bawah litosfer ini ada yaitu atenosfer. Atenosfer ini adalah tempat
Titik leleh batuan. Jadinya itu walaupun batu mulai meleleh, tapi itu belum lebih dingin, masih lebih dingin daripada batuan di bawahnya yang bisa lagi mantel yang paling bawah ataupun inti bumi itu masih lebih dingin. Nah itu dan ini tuh udah masuk di zona percepatan rendah yaitu gelombang gelombang P atau P waves itu diperlambat. Nah kemudian ada inti bumi. Inti bumi itu dibagi menjadi dua, yaitu inner core dan outer core atau dan inti luar dan inti dalam. Nah, di inti bumi itu bayangan gelombang P itu ada adanya bayangan gelombang P, ada ada juga gelombang S. Nah, gelombang P itu bisa bergerak dalam cairan dan eh, benda yang padat. Sehingga ini kita bisa lihat dari titik wave dari sini, dia akan bergerak di bagian padat dan masuk ke bagian cairnya itu inti bumi. Nah, ini ada beberapa tempat-tempat di mana eh, gelombang P itu tidak melewati. Nah, ini membuat P wave shadow zone atau bayangan dari gelombang P. Nah, ini kita di gambar selanjutnya kita bisa lihat ini gelombang S. Gelombang S hanya bergerak pada benda-benda yang padat sehingga bayangan itu lebih besar daripada gelombang P. Selanjutnya itu isostasi. Isostasi itu keseimbangan equilibrium dari balok-balok litosfer getas yang bersebelahan yang mengapung di atas atenosfer. Nah, jadi kita bisa lihat isostasi itu intinya itu dari bahan-bahan itu mencari keseimbangan lah. Jadinya contohnya dari air ini agar tetap mengapung, airnya itu tergantung dari airnya itu akan displace atau bergerak dan dari kayu-kayunya ini menyesuaikan diri agar dia tetap mengapung dan memasuki ke airnya. Ini pun juga sama eh, di dunia nyata, yaitu lihat ini bisa lihat di eh, karena ini sangat dalam. Nah, ini harus distribusi pemberatannya dari kanan sama kiri sehingga mantel ini harus masuk dan harus keluar. Nah, ya itu yang kedua itu isostatic adjustment, konsep pergerakan vertikal untuk mencapai equilibrium. Nah, ini pergerakan atas bawah ini dari mantel dengan kerak ini ini merupakan salah satu contoh dari isostatic adjustment. Selain itu, isostatic adjustment juga juga berlaku pada glasier seperti ini. Jadi pada satu saat glasier pada foto satu glasier itu di atas bumi. Karena karena glasier ini berat, ini akan mendorong bumi ke bawah atau em, kerak ini em, kedorong lah. Tetapi pas glasier ini sudah meleleh, keraknya ini akan memulih lagi ke atas. Nah, selanjutnya perhitungan gravitasi. Gaya gravitasi itu membesar seiring dengan massa besarnya benda. Misalnya nih, kan ada gambar A dengan gambar B. Nah, ini gaya gravitasi itu tergantung dari gaya mereka dikalikan dan dan terbalik terhadap jaraknya dikuadratkan. Makanya itu bisa dijelaskan bahwa eh, semakin besar semakin besar massa benda itu semakin besar gaya gravitasinya dan diperkecil oleh jarak dikuadratkan. Nah, selanjutnya ada gravitimeter yang dapat mempelajari banyak hal di dalam bumi, yaitu apakah ada mineral berdensitas tinggi di bawah tanah atau mengetahui apakah suatu wilayah sedang dalam isostatic equilibrium. Nah, kemudian ada anomali-anomali gravitasi. Anomali gravitasi positif dapat mengindikasikan bahwa gaya-gaya tektonik menahan suatu wilayah tetap terangkat di luar keseimbangan isotastik. Yang kedua itu anomali gravitasi negatif, pembacaan gravitasi yang lebih rendah dan dari gravitasi regional normal. Anomali gravitasi negatif mengindikasikan bahwa suatu wilayah
sering sedang ditahan ke bawah. Jadi itu bisa dianalogikan sebagai anomali gravitasi positif itu sebuah bola yang kita yang kita dorong ke air. Bola air jadi dorong kayak gini. Nah, kalau di anomali gravitasi negatif itu bisa dianalogikan dengan bola dalam air kita tarik ke bawah, sedangkan di positif itu kita mendorong ke bawah. Kita bisa lihat dari sini karena ada pergerakan mantel ini, mantelnya akan ke atas dan karena dan mantel ini ke bawah. Kemudian itu medan magnet bumi. Nah, medan magnet bumi ini mengelilingi bumi lah. Jadinya medan magnet ini terbuat dari dapat sebuah geologis ini menyimpulkan bahwa medan magnet ini terbuat dari cairan logam dari inti luar bumi daripada inti luar bumi. Nah, jadinya kita bisa lihat dengan posisi normal normal atau yang kita bisa sebut polar normal karena polarity karena soalnya itu apa yang kita alami pada masa ini sedang tapi eh, medan magnet bumi ini bergerak dari kutub selatan ke kutub utara secara normal. Tetapi setelah dipelajari oleh geologis eh, kutub ini seiring waktu akan terus bergerak hingga bisa pada satu saat nanti itu bisa terbalik sehingga eh, medan magnet itu keluar dari utara dan menuju selatan. Nah, ini bisa ada penjelasan lanjutan. Pembalikan ke Dia pembalik eh, reversal tersebut atau eh, ini reverse polarity bisa terjadi disebabkan oleh perubahan arus konveksi dalam inti luar cair yang menghasilkan medan magnet bumi. Tapi ini mekanismenya belum pasti karena ini membutuhkan waktu yang lama. Kemudian ada kekuatan medan anomali magnetik. Kekuatan medan magnet bervariasi dari satu sampai tempat lain dan penyimpangan dari pembaca rata-rata tersebut anomali. Nah, ada dua anomali yaitu anomali positif adalah pembacaan kuat medan magnetik yang lebih tinggi daripada rata-rata regional. Mag- Nah, contohnya dari gambar-gambar di sebelah kiri. Salah satunya contohnya itu magnetisme dari biji besi mendapatkan medan magnetik bumi, memberikan magnet yang lebih kuat daripada permukaannya. Nah, kita bisa lihat di gambar pertama, karena ada biji magnet ini, magnetik yang memiliki unsur magnetik, itu akan membuat magnetnya itu lebih kuat. Jadi itu lebih tinggi daripada yang lainnya. Bisa juga dari tumbukan granit atau campuran sisipan gabbrodite di antara granit. Nah, yang kedua itu anomali magnetik negatif. Nah, adalah pembacaan kekuatan medan magnetik yang lebih rendah daripada rata-rata regional. Tidak semua anomali magnetik lokal disebabkan oleh variasi jenis batuan. Nah, jadi kita bisa lihat kalau negatif magnetic magnetic anomali itu terbuat dari contoh dari seperti ini, dari dua tumbukan basalt, dari dua patahan basalt itu diapit yang mengapit sebuah graben yang itu lebih eh, tidak lebih magnetik daripada basalt-basalt di sekisarannya. Nah, ya selanjutnya itu kehangatan di dalam bumi. Ada suatu hal yang dinamakan itu geothermal gradient atau gradien geothermal. Temperatur meningkat seiring dengan kedalaman bumi. Jadinya kita bisa lihat dari foto ini, semakin di foto pertama, semakin dalam bumi, semakin panas. Nah, kenaikan suhu rata-rata ada 20 25 derajat Celcius per kilometer di bawah permukaan. Tapi
25 derajat Celcius ini tidak berlaku secara linear. Karena kalau kita bisa pikirkan, kita bisa analisis, kalau 25 derajat Celcius dan kita itu udah 100 kilometer di bawah tanah, itu kita panasnya itu 25 derajat Celcius. Dua 2500 derajat Celcius ya itu nggak masuk akal karena itu udah titik lelehnya bumi, lelehnya batuan. Sedangkan batuan di situ masih ada yang lebih lebih dingin. Maksudnya lebih panas di bawahnya. Nah, gradien geotermal akan turun ke nilai rendah 1 derajat per Celcius ke dalam mantel. Jadinya kita bisa lihat dari dari grafik yang pertama, jadinya itu tidak tidak linear gradiennya. Sedangkan perpatah-patahan di bagian mantel dan eh, dengan inti bumi itu gradien itu berbeda. Kemudian ada kehilangan panas secara bertahap melalui permukaan bumi itu disebut heat flow. Kita bisa lihat di sini. Nah, jadinya heat flow ini kehilangan panas yang bertahap melalui permukaan bumi. Jadinya semakin bumi kan di bumi itu sangat panas dengan kepanasan itu selalu mendorong ke atas. Nah, ini tuh selama perjalanan ya ini akan mendingin dingin dingin sehingga eh, panas-panas bumi yang kita rasakan di permukaan itu lebih dingin. Peluruan radioaktif yang mungkin sebenarnya sedang menghantam planet ini. Salah satu contohnya. Nah, yang paling keren itu ternyata kepanasan kehilangan panas pada kerak kerak benua dengan kerak samudra itu sama. Aliran panas yang rata-rata lebih tinggi dari perkiraan di bawah samudra mungkin disebabkan oleh kenaikan batuan mantel secara perlahan melalui konveksi di bawah tanah beberapa bagian samudra. Nah, itu merupakan sekian dari presentasiku tentang eh, pada bab pertama dan bab kedua tentang Earth Rebuild. Sekian dari saya ucapkan mohon maaf bila saya ada perkataan yang salah. Saya Nadif Ratih Hermawan, saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.